Bukan dalam situasi inilah yang memungkinkan dalam masa depan tuh kita bakal bareng-bareng gitu Betul, kan. betul. Dan tapi kan sebenarnya kamu ingat udah berapa kali kenalan sama aku Ya kan aja nggak ingat. ibu jadi artis, Oh, saya gitu. masih rakyat jelata Bu. Itu red string teori salah satunya untuk apa ya orang-orang yang apa ya dekat sama kita atau orang-orang yang terikat dengan Ada benang kita, merahnya benang gitu. merahnya, itu mau gimana pun pasti akan ketemu. Nggak ada kepikiran dari sananya gitu. Tiba-tiba berjodoh menikahnya sama kamu. Ya kan kamu doa minta sama Tuhan Kan itu dikasih. setelah deket. Sebelumnya kan saya nggak jodoh minta yang muda 6 tahun. Oh, Ya selamat. ya. Anda layak dapat saya. Hai teman dari Sedona, balik lagi di Ngode dan di episode kali ini kita akan ngomongin soal jodoh. Baby. Jodoh, Baby. jodoh gitu. Harus ada ehonya. Kan ada lagunya gitu. Bener gak sih? apa? Ada deh pokoknya kamu Tahun nggak tahu. berapa? Ya itu dia kamu belum lahir. Astaga. Saya nggak jadi nanya nih. Kan kamu mau nanya apa? Lanjut. Ih, mau nanya apa sih? Nggak. Baby, ayo nanya. Biasanya kamu yang suka nanya sih. Enggak udah kali ini kamu aja bosan saya nanya mulu gantian. Kamu bosan sama aku? Enggak nanya melulu. Lu capek? Saya capek Pak dari pagi udah kerja bangun jam 6 udah make up. Ya, saya masih tidur sih. Iya. Iya. Udah ayo nanya apa? Ya, Ayo, aku mau nanya. Menurut kamu, kita jodoh gak sih? Bukan itu pertanyaannya. Aku jodohnya kamu nggak? Bukan itu. Kamu jodohnya aku Bukan, kan? kamu percaya nggak jodoh itu diatur sama Tuhan? Itu pertanyaannya. Enggak, orang aku mau nanya suka-suka aku yang mau nanya. Dia ngatur-ngatur. Kita jodoh apa enggak? Ya, Gitu. aku jodohnya kamu bukan? Yes. Kamu jodohnya aku. Iya. Kamu percaya jodoh itu Tuhan yang ngatur? Percaya. Karena ya Eh. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Oh. Pagi, malam, terang, gelap. Mm-mm. Kanan kiri itu tinggi-tinggi Tuhan juga ya kanan kiri. Ntar kalau pagi malam, siang ketemunya siapa? Siang ketemunya sore. Nah, bener. Enggak dong. Apa dong? Maghrib. Oh ya udahlah. Kesel ya. Iya kan Ya. yang satu matahari di atas, yang satu matahari di bawah. Iya, oke. Iya. Jadi siang maghrib. Kalau misalnya kita, Mau ngomong apa sih nanya-nanyain jodoh? ya enggak, ini kan mau bahas jodoh. Oh, bahas jodoh. Nah jodoh itu udah diatur atau gimana sebenarnya kan? Tapi aku ada percaya. yang bilang dengerin dulu. Ya kan saya bilang aja dulu. Ya, oke, Nah, dengerin. jodoh yang ngatur Tuhan, ya kan? Nah kalau kita minta jodoh sama Tuhan nggak dikasih-kasih, berarti nggak ada jodohnya dong. Belum ketemu jodohnya. Mungkin jodohnya masih di dalam perut. Parah banget. Jauh dong Bu. Itu, Jodoh- tapi ya jodoh itu kan misteri. Ya mungkin gitu ya kalau reinkarnasi jodohnya masih Belum di dalam lahir. belum lahir, ntar dia udah keburu mati dulu. Kehidupan yang lain baru ketemu jodohnya gitu bisa juga ya nggak tahu ya. Tapi ya memang jodoh itu kan misteri ilahi. Aku percaya banget gitu dan makanya kenapa kalau minta jodoh sama Tuhan itu contohnya kayak saya waktu udah dekat sama kamu kan doa terus tuh akhirnya jadi jodoh jadi nikah gitu. Oh gitu. Dan sampai sekarang udah 18 tahun gitu. jadi- Makanya Anjas doa ya Anjas. Jadi sejak kamu ketemu sama aku, kamu doa biar aku Rajin jadi banget jodoh saya kamu. doanya iya. Ya bukan Oh, maksudnya pantesan. enggak bukan Jawab ya. bukan jodohnya bukan aku jodoh kamu atau kamu jadi jodoh aku tapi doanya adalah kalau memang dia jodoh saya didekatkan. Oh, Kalau gitu. bukan tolong jauhkan Berarti gitu. gara-gara doa kamu ya Apa? didengar sama Tuhan. Iya benar. Terima kasih Tuhan. Ya ampun gitu. Gitu ceritanya. Kenapa akhirnya kita Jadi jadian kamu nggak tuh doa? ada yang doa. Kamu nggak minta? Saya pasrah berserah Bu. Oh gitu. Jadi bisa siapa aja. Ya Tuhan kalau memang jodohnya. Nah itu ketemu- doa saya. Iya berarti jodoh itu adalah rencana sang pencipta. Ya, sudah Wih. diatur. Berarti takdir dong. Jadi ini mau bahas bedanya takdir sama apa? Takdir sama nasib. Iya kalau takdir sama nasib biasanya. Iya kan. Katanya kan kalau nasib itu masih bisa dirubah. Ya. Kecuali kalau udah jadi bubur. Itu nasi. Emosi nih lama ya. Itu udah makan loh barusan. Kalau takdir itu udah sesuatu yang digariskan sama Tuhan. Yes. Tapi sebenarnya takdir bisa diubah nggak? Nah bisa nggak?
Mungkin kita harus menghadirkan pastor atau ustadz di sini untuk menjawab itu. Iya. Tema lain aja ya. Tema lain lagi. Ini udah bahas jodoh-jodoh deh. Kita jadi ada teori namanya red string teori. Ya Red kan? string. Red string. Tadinya tuh kita mau pakai benang Kalau merah guys. filmnya Ashton Kutcher sama Natalie Portman apa itu? Red string attached ya. Emang iya? Iya kan? Ada kan red string attached kan? Oh itu dari situ ya? Mungkin. Jadi, tapi ini sebenarnya kalau itu kan ceritanya dia itu tapi apa namanya ex partner. itu best friend with benefits. Bukan, beda lagi ya? beda lagi. Oh, beda lagi. Itu Justin Timberlake yang Iya, ini sama Ashton Kutcher sama Mila Natalie Kunis. Portman. Oke, oh itu namanya red string attached ya? Iya kan? No string Oh, attached. no string. No string attached. Bukan red string. Beda berarti ya sama red string teori. Sabar Bu. Ya kan udah lama Bu filmnya. Saya juga banyak lupanya. Nah, kalau red string ada red string teori itu. Apa itu? Itu dia dari percayaan dari Jepang dan juga Tiongkok. Oh. Katanya itu red string teori salah satunya untuk apa ya orang-orang yang apa ya dekat sama kita atau orang-orang yang terikat. Ada ikatan tadi red string itu dengan Ada benang kita, merahnya ada benang gitu. merahnya, itu mau gimana pun pasti akan ketemu. Gitu. Bisa dalam perjodohan apa masalah percintaan atau pertemanan. Bisnis. Bisnis juga bisa mungkin ya. Jadi gitu. berarti kalau misalnya ada yang memang mereka terikat gitu ya. Jadi ada seolah-olah kasat mata itu ada benang merahnya gitu kan yang menghubungkan. Berarti ada juga orang-orang yang nggak bisa connect. Nggak bisa. Ciong. Nggak akan ketemu gimana pun nggak bisa ketemu walaupun misalnya ya kayak Baby ngefans sama Natalie Portman gimana pun karena dia nggak punya ikatan benang merahnya nggak akan ketemu. Kamu kan ngefans kan sama Natalie Portman? Dia tadi langsung ingat Natalie Portman, Liv Taylor. Iya. Iya. Kenapa? Iya nggak apa-apa. Ada yang salah. Cuma ngomong aja. Tapi makanya nggak pernah ketemu. Jadi jodohnya memang kamu Itu terikatnya talinya sama ngikatnya di mana? Di jari, di leher Pak. Nggak, beneran kan itu pasti ada maknanya. Kalau udah kebudayaan kayak gitu tuh pasti ada ininya. Di jari. Jari apa? Jari manis, jari telunjuk, jari. Coba jari mana tadi? Jari manis. Nah, saya menang. Tuh, sweet menang kan? Ini jari manis. Bukan jari manis sih telunjuk. Telunjuk ini Bu. Jempol, telunjuk. Ini efek udah. Jari tengah jari manis, jari kelingking. Iya. Yang mana? Jari kelingking. Oh, kelingking. Terikatnya di sini nih. Kayak cincin gitu. Emang ada orang pakai cincin di sini? Suka ngadi-ngadi Bapak. Emosi. Pantesan kalau hari ini kita pakai benang merah tuh pakainya di kelingking. Ada nggak sih masih ada nggak sih yang nikah atau apa pakai benang merah gitu? Coba yang mungkin gunting pita merah yang ada. Tahu itu mah kalau pembukaan Pak benang pita merah ya kan. Tapi ini memang salah satu kepercayaan populer tadi ya dari budaya Jepang dan juga Tiongkok dan teori ini mengatakan bahwa ketika ada dua orang yang ditakdirkan untuk bersama atau memang dari lahirnya tuh sudah berjodoh gitu. Jadi mereka itu terikat dengan benang merah tadi tak kasat mata itu gitu. Nggak kelihatan benangnya ya, di kelingking. Berarti bukan literally diikat di kelingking gitu ya. Cuma kiasan aja kiasan. Iya, begitu ya kan. Okay. Sama misalnya ya kayak saya dulu kan kalau dipikir-pikir nggak ada kepikiran dari sananya gitu. Tiba-tiba berjodoh menikahnya sama kamu. Ya kan kamu doa minta sama Tuhan dikasih. Kan itu setelah deket. Sebelumnya kan saya nggak jodoh minta yang muda 6 tahun. Oh. Jadi ntar dulu nih konfirmasi. Ini pengen tahu banget sih. Dekat dulu atau doa dulu? Ya doanya udah pasti doa minta jodoh Ya, yang deket ini nggak dulu dengerin dulu ya hus. Doanya minta jodoh yang terbaik dari Tuhan. Tapi begitu ya kamu kan tahu kan. Jadi pas doa pertama belum nyebut nama aku. Belum lah, belum kenal. Kalau saya SD kamu baru lahir. Dari SD udah doa buat jodoh. Bu, ibu cita-citanya apa Bu waktu SD? Menjadi orang yang sukses. Termasuk punya dalam jodoh? hal pernikahan juga. Gitu. Bikin kawin ya dari SD? Enggak. Nggak tahu tadi doanya katanya dari SD. Sabar. Ya oke. Tarik napas. Jadi pertama kali doanya buat saya kapan? Ya setelah akhirnya kita dekat, mulai deket gitu. Itu doanya kalau misalnya Tuhan kalau emang ini jodoh saya tolong didekatkan, kalau enggak ya tolong dijauhkan dikasih petunjuk. Kalau enggak ya tolong dijauhkan dikasih petunjuk.
Enggak, saya baik, enggak pengen ngejorokin kamu. Jadi kalau memang Darius ini jodohku didekatkan, kalau enggak ya dikasih petunjuk gitu biar, karena kan dulu kan saya kan mau nikah nggak jadi, ya kan, terus kan ketemu kamu, dekat sama kamu, ya doa lah gitu, apalagi dapetnya. Jadi menurut kamu kita itu termasuk yang red string teori bukan? Yes, kalau aku bilang, karena ini kalau berdasarkan pengalaman aku sama Darius, aku kenal sama Darius tuh sebenarnya udah cukup lama, ya kan? Nggak lama-lama banget. Ya 2000 berapa? 2003-an? Enggak 2004. Dia mah gitu nggak support ya 2004. Jadi dulu mungkin udah banyak yang tahu juga kalau dulu pertama kali ketemu itu bukan dalam situasi inilah yang memungkinkan dalam masa depan tuh kita bakal bareng-bareng gitu kan. Betul. Dan tapi kan sebenarnya kamu inget udah berapa kali kenalan sama aku, ya kan aku aja nggak ingat. Ibu jadi artis, saya masih rakyat jelata, Bu. Tapi maksudnya nasib, kalau itu nasib. Dulu kalian bisa merubah nasib kalian. Dulu Darius itu punya pacar, aku punya pacar sendiri, kita kenalan. Ya nggak apa-apa, maksudnya kan biar kelihatan bahwa ternyata ya mungkin memang sudah ada red string attached di antara kita, sehingga itu akhirnya begitu didekatkan, ketemu lagi. Mantan-mantan kita digunting-guntingin tuh. Begitu ketemu lagi akhirnya dipersatukan dalam hal pekerjaan, terus malah jadi jodoh. Jadi kalau dalam teori red string attached ini, walaupun jauh misalnya red string beda. Apa sih red string teori? Red string ya. Touch mulu Bapak. Dalam red string teori ini walaupun jauh, beda benua misalnya, atau tiba-tiba sekolah, atau kayak Ajeng juga kan nggak pernah, padahal tetangga satu sekolah tapi nggak pernah kenal. Dibahas aja. Tiba-tiba ketemu gitu kan. Ketemu lagi gara-gara media sosial. Gara-gara medsos. Padahal dia kakak kelas dan adik kelas waktu sekolah, tapi nggak pernah kenal gitu. Jodoh tuh nggak kemana. Nah itu ya. Kalau di Indonesia teori jodoh nggak kemana. Iya, kalau memang jodoh ya, tapi tetap kita harus berusaha dengan berdoa ya. Iya, walaupun harus melewati berbagai macam hal di dunia, tapi pasti jodoh akan ketemu lagi. Dan ada juga misalnya orang yang kalau memang aku pikir itu jodohnya ya. Jadi dia sudah menikah, yang ini udah menikah sama yang lain, atau yang satunya belum, atau mungkin juga udah menikah, terus mungkin nggak lama cerai. Akhirnya ini ketemu lagi, nikah akhirnya langgeng. Sama gitu. yang mana yang cerai? Ketemu lagi. Ya Allah, baby. Jadi misalnya laki-laki perempuan, ya, yang perempuannya nikah sama orang lain, terus cerai. Itu siapa? Yang lakinya. Itu kenapa disebut di awal? Jadi nih si cowok ini, mereka kenal. Ada yang mungkin akhirnya nikah juga, tapi terus akhirnya dua-duanya. Enggak, mereka kenal nggak? Kenal. Oh kenal. Udah kenal. Ya. Nikah sama orang lain dua-duanya. Intinya gini, mungkin apapun yang dilewati, apapun yang harus dialami, walaupun udah kemana-mana gitu, kalau jodoh tuh pasti akan balik ketemu lagi. Ya itu berdasarkan red string teori. Tapi gitu. di red string teori ada nggak kalau misalnya udah nikah, pisah, terus nikah lagi karena ternyata jodoh, bisa juga kayak gitu? Temen aku ada yang begitu. Oh ya? Ya. Putus nyambung. Enggak, bukan putus nyambung, pacaran ya, nikah, cerai, nikah. terus kawin lagi, nikah terus lagi. Cerai lagi? Enggak. Oh nikah, berapa tahun? Sekarang udah lumayan lama, anaknya udah besar-besar. Gitu kan. Ya, bisa jadi jodoh nggak kemana. Itu benar-benar benar-benar misteri, karena kalau kita berpikir dengan akal sehat tuh kayak nggak masuk akal gitu. Iya. Iya kan? Aku juga pernah nonton nih di salah satu drakor. Oh, kita udah berapa episode drakor. Ini temanya drakor terus ya. Kamu nonton drakor? Kebetulan kita karyawan-karyawan kita semua pecinta drakor ya. Ini judulnya adalah Hotel Del Luna. Jadi Hotel ada apa? Del Luna. Oh, oke. Ya, hotel bulan. Hotel. Jadi ada satu episode tentang ini, menjelaskan tentang red string teori ini. Ada pasangan yang memang ditakdirkan buat berjodoh dan kelingking mereka tuh terhubung dengan benang merah yang nggak kelihatan itu. Tapi mungkin gitu ada kan. orang yang bisa melihat ya gitu ya. Nah cuma ceweknya ini meninggal. Oh, gitu. sedih. Terus cowoknya itu lagi dirawat karena kritis gitu. Terus mereka itu kan benar-benar saling cinta, saling sayang gitu kan. Nah orang tua si cowoknya itu worry, khawatir kalau cowoknya itu nggak bakal bangun lagi, nggak bakal. Karena duka yang begitu mendalam. Karena mereka terikat sama red string itu, red string teori yang benang merahnya itu gitu. Jadi akhirnya sama orang tuanya tuh benangnya diputus supaya cowoknya bisa bangun dan nggak ngikut sama ceweknya. Tapi benar bisa? Bisa ya, bisa.
Tuh, jadi itu ada ritualnya gitu buat mutus benang merahnya ya karena gitu. itu kan termasuk kepercayaan sih ya. Jadi pasti ada hal-hal yang mungkin bisa memutuskan itu atau justru semakin menguatkan. Iya. Nah, itu kan kalau versi romansnya ya. Tapi seperti yang tadi kita sempat bahas di awal, red string teori ini sebenarnya mencakup banyak hal, bukan cuma tentang romantisme aja, tapi bisa jadi partner bisnis, bisa jadi hubungan orang tua sama anak, atau teman. ya teman sahabat itu kan. Itu tuh bisa loh. Kadang kita orang yang deket aja belum tentu bisa ketemu setiap saat. Iya. Ya kan, even temenan mungkin pernah temenan dari SD, terus rumahnya deket atau apa, tapi nggak pernah ketemu. Iya. Tapi justru teman lama yang tiba-tiba sudah pergi kemana melalang buana ke luar negeri, tapi tiba-tiba bisa ketemu dan itu dalam waktu yang cukup singkat dan sering gitu intensitasnya. Iya. Bisa juga begitu. Tapi berarti nih red string teori ini lebih ke arah yang positif ya, yang baik-baik gitu ya. Iya. Jadi lawannya ya itu mungkin ciong ya, kalau nggak jodoh tuh ciong. Emang sial aja kalau ketemu berantem. Emang nggak attach gitu ya, jadinya attach, nggak ada, mungkin black string jadi bukan Blackpink ya. Iya bisa juga sih. Sama partner kerja kayak kamu. Iya. Sama Jokes deh gitu. Iya. Itu salah satu contoh red string teori yang dulu nggak pernah. Nggak red flag, kalau itu red flag. Bang aja, Jokes baik loh. Baik. Iya kan dulu pernah kerja bareng, terus akhirnya pisah. Bisa. Terus akhirnya sekarang bisa kerja bareng, bisa bareng lagi. Gitu. Itu karena kita sama-sama dewasa, Bu. Ya makin dewasa ya, move itu kan. on, saling memaafkan, apapun yang terjadi dulu jadi pengalaman. Yang penting kan sekarang happy ngeliat dia maju. Iya, gitu kan. Nah, Case-nya beda kayaknya kalau itu. tapi mungkin ada, coba nanti saya keker ya, ada nggak red stringnya. Nah ini juga bisa dalam hubungan keluarga yang mungkin sudah terpisah lama, misalnya ibu sama anak gitu kan, atau terpisah, anak adopsi gitu kan, nggak pernah tahu orang tuanya siapa, tapi karena sudah ada red stringnya itu suatu hari itu pasti ada rasa atau apa bahwa kok ini kayaknya ibu gue misalnya. Ada kayak juga banyak-banyak gitu kan. film kayak begitu juga tuh. Yang udah terpisah lama terus akhirnya ketemu lagi gitu kan, atau saudara ya, mungkin kan dulu tuh saudara kembar laki dan perempuan zaman dulu kan ada yang harus dipisahin kan, katanya gitu, terus tapi nanti ketemu lagi. Gede nikah. Nggak boleh ya? Boleh. Tapi teman-teman dari sana pernah ngalamin nggak hal yang seperti ini yang menurut kalian cukup relate dengan red string teori, entah dalam percintaan, persahabatan, atau sama keluarga, atau sama partner bisnis? Pernah nggak ngerasa bahwa ada seseorang di luar sana yang terikat banget sama kalian gitu pada akhirnya gitu ya, entah dari kecil atau ketemunya udah gede gitu, tapi tiba-tiba pas ketemu tuh kayak kok klop, nyambung banget dan udah saling kasih kenal, aura gitu. positif gitu. Seru ya kalau bisa kayak gitu ya, atau bahkan sama orang yang mungkin nggak sih kalau sama orang yang nggak dikenal? Bisa. Sama orang yang awalnya baru ketemu kenal, gitu. Awalnya nggak kenal, tiba-tiba ketemu. Iya. Begitu ketemu nggak kenal. Atau mungkin pernah ketemu dalam mimpi gitu. Iya. Kamu pernah mimpi orang nggak dikenal nggak? Tapi lucu kalau sering. Oh. Iya. Laki perempuan. Kenapa gender sih jadinya? Kan kalau dalam mimpi tuh tiba-tiba random aja kan, figurnya ada yang kita kenal, ada yang enggak. Cuma gitu. bisa jadi itu awalnya kayak dimimpiin, terus tiba-tiba suatu hari ketemu sama orang yang ada dalam mimpi kita padahal nggak kenal gitu. Bisa jadi sih ya kalau nggak kenal sama sekali, terus tapi ketemu di satu momen yang akhirnya mungkin merimain mereka, dulu kan kita pernah satu tempat nih, kayak ada kan foto orang nikah gitu, terus ternyata di salah satu foto suaminya kalau nggak salah, di background itu ada cewek baju merah, itu ternyata dia lagi yang istrinya gitu. Sekarang padahal mereka nggak kenal dari kecil, dan ada di satu hari satu momen mereka hadir di tempat yang sama dan dalam jarak yang dekat, cuma belum kenal gitu. Tapi ternyata memang berjodoh akhirnya jadi itu pasangan suami buat istri. Beberapa orang dianggap itu adalah teori red string itu tadi. Iya, tapi menarik ya gitu, karena kalau ngomongin soal jodoh dalam hal percintaan, berteman, itu benar-benar kita nggak pernah menduga kita nggak pernah tahu siapa yang akan jadi jodoh kita. Iya sih. Iya kan? Tapi ada orang yang udah tahu jodohnya siapa, ada yang memang nggak tahu, Bu. Emang ada orang yang tahu jodohnya siapa? Iya. Siapa contohnya? Ya misalnya ada kan yang dari kecil dia udah pacaran lama. Dijodohin gitu. kayak Ais. Dari SMP pacaran. Kayak Rahisca berapa dong. belas tahun terus nikah. Itu berarti kan
dari kecil ya dia berarti hoki udah ketemu sama red string. Iya udah langsung, iya udah kan? memang sudah terikat Iya, gitu ya. tapi ada kan yang random kayak kita random terus. Iya, kadang kalau dipikir-pikir aku sama Darius ya, gila gue udah pakai baju merah putih, udah SD, dia baru lahir gitu. Aku kuliah, kamu masih pakai baju merah putih, masih SD. Jadi kadang lucu ya orang-orang itu, jadi akhirnya menyenangkan, mungkin ketika ini jodoh gue memang belum lahir. Gitu. Yang penting saat kita memulai hubungan, dua-duanya udah dewasa, Bu. Iya, selamat. Iya. Anda layak dapat saya. Tapi memang perjalanan hidup setiap orang itu beda-beda ya. Apalagi kalau kita ngomongin konteks dua orang gitu yang terikat oleh si red string ini gitu. Dan red string ini kan aku yakin juga nggak selalu mulus-mulus aja kan. Kadang kusut, kadang tegang, kadang mungkin tercabik-cabik gitu. Hati kayaknya tercabik-cabik ya. Jadi artinya mungkin bisa aja dalam satu fase itu ada ya hubungan kan nggak selalu mulus. Iya, ada momennya hubungannya mungkin merenggang atau menjauh gitu ya. Secara jarak memang jauh, secara perasaan juga jauh gitu. Tapi kalau misalnya memang itu jodohnya dan Tuhan sudah atur, udah ditakdirkan gitu ya. Karena kan Tuhan akan mempersatukan yang memang sudah diciptakan untuk jadi pasangan kita gitu. Iya. Berarti ya memang nggak akan ketemu sama orang lain lagi, tinggal tunggu momennya aja sebenarnya. Untuk gitu. benangnya di yang tegang dilonggarkan lagi. Atau jangan-jangan kalau akhirnya sampai terputus ya mungkin memang benangnya bukan sama kita tapi sama orang lain. Bisa aja kan. Bener banget. Bisa nggak ganti orang dalam red string teori ini? Misalnya jangan kita ya. Misalnya si A sama si B itu jangan kita ya. itu red string terikat oleh red string nih. Terus putus. Tapi kalau aku pikir kalau kayak gitu ya berarti dia nggak terikat. Nggak terikat ya? Iya. Ya, makanya kayak tadi kan jodoh mungkin sudah sempat nikah berarti sama siapa. Berarti ini red string ini khusus yang benar-benar terikat. Menang-menang sudah ditentukan memang dia adalah jodohnya. Tapi kan katanya gitu. jodoh itu memang udah disiapkan tapi harus dicari juga nggak sih? Harus dijemput. Dijemput kemana Bu? Jemput ke rumahnya, ya kan? Nah, dijemput itu dalam artian ya kita tetap harus usaha untuk menemukan jodoh kita. Dan bukan hanya berusaha, tapi juga berdoa kalau emang ini jodoh terbaik. Maka kadang aku bingung orang nyari jodoh itu ya, karena pasti kita punya kriteria jodoh sendiri kan. Pengennya begini. Padahal belum tentu yang terbaik atau yang dijodohkan sama kita itu sesuai dengan kriteria, bahkan bisa bertolak belakang gitu. Terus kita mau aja lagi. Kita mau aja. Iya. Maksudnya? Walaupun bertolak belakang, ya udah terima gitu. Iya, kamu sama aku juga kan banyak bertolak belakang ya. Tapi kan saya nggak pernah punya standar jodoh saya harus gimana. Oh nggak pernah ya? Enggak. Tapi kamu naksirnya Liv Taylor. Tinggi loh itu Pak, ya, sulit. itu kan ntar dapetnya Dona yang begini. suka doang Bu, dia suka. dia main filmnya bagus, cantik, ya wajar lah cowok. Gitu ya, normal berarti ya. Iya. Tapi kalau ini kan red string teori ini berasal dari China dan juga Jepang. Nah, mereka itu kan juga negara yang percaya sama reinkarnasi. Ya. Ini masih berlaku nggak nih red string teori dengan reinkarnasi? Iya, kalau misalnya tadi dilihat kita sempat bahas kan ada dari kehidupan lain gitu, jodohnya belum kehidupan lahir. berikutnya Iya. gitu kan. Ya kalau dilihat memang ya kalau bicara soal reinkarnasi itu memang di kehidupan berikutnya pun tetap kalau memang orang itu sudah terikat atau ada benang merah yang mengikat mereka, itu pasti akan ketemu lagi. Walaupun kan proses reinkarnasi kalau di kepercayaan mereka ya kan tiap individu akan beda-beda kan. Berubah lagi ya. Berubah lagi ya. Bisa gitu jadi ya. nggak ketemu dong. Bisa jadi kan, Iya kan? bisa jadi. Tapi tetap ada tuh stringnya antara dua soul ini, dua jiwa ini tetap ada ya. Iya. Dan ini kan sama kayak red string ini kalau dibilang konsep jodoh apa ciptaan Tuhan atau Tuhan yang nentuin gitu. Iya. Itu tuh kurang lebih sama lah. Oke. Ya kan. Jodoh, bahwa sebenarnya kan hidup kita dari awal kita lahir itu sebenarnya sudah digariskan. Takdir ya. Termasuk sama ketemu sama siapa. Berarti takdir itu nggak bisa diubah. Gak ada yang kebetulan. Hah? Takdir itu nggak bisa diubah. Nggak bisa kalau kata aku. Kalau kata kamu? Nasib yang bisa diubah. Nasib bisa diubah. Kita yang menentukan nasib itu kita sendiri. Tapi kalau takdir itu yang menentukan Tuhan. Oke. Meninggal, jodoh, ya kan? Itu takdir ya. Itu takdir. Jadi intinya red string teori ini adalah sebuah keyakinan bahwa jodoh dalam relasi hubungan antar manusia bentuknya apapun ya, bisa romantisme atau persahabatan atau dalam bisnis segala macam, itu semacam jalan khusus yang diberikan oleh Tuhan untuk mempertemukan dua orang yang saling terikat.
Meskipun mereka harus melewati berbagai macam proses dalam hidup, tapi pada akhirnya mereka akan bertemu lagi. Gitu. Iya, dan baik red string teori dalam hal jodoh yang diatur Tuhan, ada gagasan bahwa hubungan tertentu itu memiliki arti yang dalam. Gitu. Jadi seolah-olah memang sekuat itu gitu ya. Ikatannya tuh kuat banget. Tapi kasihan dong kalau yang nggak punya red string lawannya, maksudnya dia ya nggak terikat sama red string gitu kan, kasihan Bu, akhirnya nggak ada jodohnya. Belum ketemu jodohnya ya. Iya. Iya juga ya. Gimana itu? atau kalau reinkarnasi terus dia belum ada gitu kan, belum hidup lagi. Tapi kan kalau misalnya konsep bahwa setiap manusia individu itu ada pasangan, diciptakan berpasang-pasangan gitu. Tapi ada yang sampai tua nggak nikah? Iya, tapi mungkin di kehidupan berikutnya ketika reinkarnasi dia tetap ketemu dengan seseorang yang sudah menjadi jodohnya. Kita nggak pernah tahu. Balik lagi karena ini kepercayaannya dari China dan Jepang. Ini kan juga ya itu balik lagi semuanya memang misteri ilahi gitu kan. Tapi aku percaya bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang kebetulan. Kita bertemu dengan siapapun itu juga memang sudah saatnya bertemu, sudah memang digariskan untuk ketemu gitu. Kalau enggak ya pasti nggak akan ketemu gitu. Jadi walaupun jodoh itu dianggap sebagai sebuah takdir, tapi tetap dalam menjalani hubungan itu perlu untuk bisa menerima dan melengkapi kekurangan pasangan kita, ya kan? Jadi kekurangan aku dilengkapi dengan kelebihan kamu, begitu juga sebaliknya. Dan hubungan itu tetap harus diupayakan, tetap harus ada sikap saling toleransi, pengertian, diperjuangkan lah intinya. Karena nggak boleh take it for granted kan. Mentang-mentang Tuhan, ini jodohmu, oke Tuhan, ini jodohku, tapi nggak dirawat, nggak diusahakan, gitu, tetap harus diperjuangkan. Benar, supaya jodohnya jadi long last. Dan red stringnya juga nggak kusut. Nggak kusut, kayak otak saya kusut. Ada pula yang berpendapat bahwa Tuhan juga memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan pilihan. Karena kita dalam hidup kan kadang dihadapkan oleh beberapa pilihan, gitu kan. Nah sekarang kalau orang yang ternyata dijodohin sama orang tua misalnya, itu gimana tuh ya? Red string teorinya tuh? Ya bisa aja ketika dijodohkan memang red stringnya ada di mereka gitu, mereka berdua, atau ternyata memang bukan jodohnya, bisa juga kejadian. Akhirnya nggak jadi gitu ya? Iya, orang tua itu kan cuma perantara sebenarnya. Bisa jadi memang mereka berjodoh dan pas kebetulan dijodohkan, tapi ada juga yang mereka nggak jodoh tapi dijodohin, dan akhirnya kan beberapa hubungan yang aku juga tahu dijodohin terus ya akhirnya pisah dan masing-masing ketemu lagi sama pasangan yang memang mungkin yang memang jodohnya attached sama mereka gitu ya. Gitu. Jadi intinya takdir yang meliputi tadi ya, kita udah sempat sounding juga kan, rezeki, jodoh, hidup dan mati, itu biarlah menjadi rahasia sang ilahi. Ya, nggak ada yang pernah tahu sebenarnya seperti apa, dan kita sebagai manusia yang percaya sama agama, percaya sama Tuhan, itu cukup meminta dan meyakini yang diberikan oleh Tuhan adalah yang terbaik untuk diri kita. Benar. Dan kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian percaya dengan red string teori ini, atau kalian justru against bahwa nggak benar itu? Iya, setiap orang boleh berpendapat ya. Jadi kalau kalian punya pendapat tertentu atau punya teori yang lain lagi, bisa jawab di kolom komen ya. Ya, jadi red string teori ini dan konsep jodoh diatur oleh Tuhan adalah dua gagasan dari latar belakang dan budaya yang berbeda-beda. Namun keduanya berbagi inti yang sama, karena keyakinan bahwa hubungan yang penting dan bermakna tidak sepenuhnya kebetulan, melainkan sesuatu yang sudah diatur oleh Tuhan. Jadi red string teori ini hanya menggambarkan tentang takdir yang menghubungkan dua orang terlepas dari jarak dan waktu, menggambarkan bahwa hubungan akan bertahan melalui berbagai macam rintangan. Nah, sementara kalau konsep jodoh menurut agama itu menekankan bahwa jodoh merupakan bagian dari takdir yang sudah digariskan oleh Tuhan, yang tidak hanya mengatur pertemuan dua insan, tetapi juga memberi kesempatan bagi manusia untuk bisa berusaha dan pastinya juga berdoa. Kayak saya. Dan pada akhirnya baik dalam konsep red string teori maupun dalam keyakinan bahwa jodoh diatur oleh Tuhan, ada pesan universal bahwa setiap pertemuan dan hubungan yang bermakna adalah hadiah yang patut dihargai dan dijaga.
Karena pada akhirnya takdir tidak memaksa kita untuk berhenti berusaha, melainkan mengajarkan kita bahwa ikatan sejati membutuhkan ketulusan dan upaya untuk bisa menjaganya. Dan jodoh yang ditentukan oleh Tuhan dan benang merah yang tak terlihat hanyalah sebagai pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri dalam perjalanan hidup ini. Sampai ketemu lagi di ngode berikutnya. Bye-bye.